Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh secara berjamaah, dan juga hadirnya kita di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Tentunya kita seluruhnya berharap amalan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab dimudahkannya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Arba'una Hadithan fi Fadli La Ilaha Illallah karya Syekh Muhammad Marzuq Ad-Da'jani hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk di hadis yang ke-6 dari kitab tersebut, yakni pembahasan kita tentang anna sahibaha ma'sumud dam wal mal. Bahwasanya orang yang memiliki la ilaha illallah, maksudnya orang yang mengucapkan serta meyakini dan juga berusaha untuk menerapkan kandungannya, maka mereka itu darahnya dan hartanya itu akan terjaga. Tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, tidak boleh untuk diambil hartanya. Ini yang dimaksud dengan ma'sumud dam, terjaga hartanya dan juga darahnya. Al-haditsus sadis, hadis yang ke-6, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini perlu didudukkan dulu maksud dari memerangi. Jangan sampai seseorang itu memahami dalil secara letterlek, secara tekstual. Karena kalau seseorang memahami dalil secara letterlek, secara tekstual, ini akan dikhawatirkan disalahpahami oleh sebagian orang. Oh, ternyata di sana kelompok radikal, sedikit-sedikit perang. Padahal perang itu kan nggak mesti dengan senjata. Semisal contoh ada ungkapan, ayo kita perangi kebodohan. Maksudnya dengan senjata, dengan pedang, dengan tombak, dengan senapan, atau dengan ilmu.
dengan ilmu ya. Demikian pula maksud aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya aku diperintahkan untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi yang ditarik kesimpulan di sini adalah memahami kata memerangi. Jadi perang itu enggak mesti dengan senjata, enggak mesti dengan pedang, tombak, senapan, enggak mesti. Kalau sekarang yang lagi rame kan, ayo kita perangi stunting. Maksudnya merangi apa? Penyakit. Dengan cara menjaga gizi yang baik untuk anak-anak kita. Jadi bukan kemudian dengan senjata. Maka ini kalimat yang serupa. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maksudnya adalah mendakwahi mereka, mengajak mereka sampai mereka itu mau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, faqad usima minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqihi. Maka sungguh telah terjaga dariku hartanya, jiwanya, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang mulia ini ada beberapa fawaid, ada beberapa faidah, pelajaran penting yang bisa kita simpulkan. Fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faidah. Di antaranya adalah masyru'iyatul jihad li'i'la'i syahadati an la ilaha illallah. Disyariatkannya untuk berjihad. Ini juga perlu difahami dengan baik ya. Jihad itu enggak mesti dengan peperangan. Perang memang salah satu bentuk jihad ketika seseorang itu perangnya itu dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimatullah. Tapi jihad itu bukan hanya sebatas dengan peperangan. Jihad bisa dilakukan dengan menyebarkan ilmu. Jihad bisa dilakukan dengan menuntut ilmu. Jihad bisa dilakukan dengan harta kita, mensedekahkan harta kita dalam rangka untuk kemaslahatan umat. Jadi ini juga difahami dengan fahaman yang benar, sebagaimana tadi ketika ada hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan tentang perangi, bukan berarti harus dilakukan dengan senjata, dengan senapan, dengan pedang, dengan tombak, tidak, enggak mesti. Demikian pula berjihad. Berjihad itu adalah bersungguh-sungguh, ya, dari kata jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Ini kan bentuk masdar. Kalau dalam ilmu sharaf itu ada istilahnya masdar dari fi'il jahada. Wazannya adalah fa'ala yufa'ilu, punya dua masdar, mufa'alatan wa fi'alan. Jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Jahada yujahidu adalah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Ini berjihad. Sehingga maksudnya adalah disyariatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam rangka untuk menegakkan syahadatu an la ilaha illallah, persaksian bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan, mengajak manusia agar supaya mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam musyarri'un an rabbih, ataukah musyarra'un an rabbih lam ya'ti bi syai'in min indihi liqaulihi umirtu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat dari Rabb-Nya. Beliau tidaklah mendatangkan sesuatu dari dirinya sendiri. Beliau sifatnya itu hanyalah utusan
Rasul ini kan utusan. Beliau seorang utusan, yakni utusan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk mendakwahkan tauhid. Agar supaya manusia beribadah dan menyembah hanya kepada Sang Penciptanya saja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi Rasul menyatakan umirtu, aku diperintahkan. Jadi beliau bukanlah merupakan inisiatif, bukan merupakan ijtihad beliau sendiri di dalam berdakwah, tapi ini murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang rasul. Sebagaimana syahadat yang kita ucapkan adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi beliau kita yakini sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya utusan itu hanyalah membawa risalah dari yang mengutusnya, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya sendiri. Sehingga banyak hal-hal yang sangat luar biasa yang keluar dari lisannya beliau. Yang ini juga merupakan mukjizat, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana kita tahu, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang ummi. Yang dimaksud dengan seorang yang ummi itu adalah orang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis sebelum diutusnya beliau. Agar supaya tidak ada orang yang menyangka Quran itu adalah merupakan karangan Muhammad sendiri. Ini hikmahnya. Kok kenapa Allah memilih seorang rasul dari kalangan orang yang ummi? Kalau Allah memilih rasul dari kalangan orang yang pandai, orang yang tahu baca, tahu tulis, orang nanti akan mengatakan ini paling buatan dia sendiri. Sehingga ketika Allah mengutus seorang nabi dari kalangan orang yang ummi, tidak ada orang yang akan mengatakan itu adalah karya Muhammad sendiri, Quran itu adalah karya Muhammad sendiri. Tidak mungkin Muhammad bisa menyusun kalimat yang seindah itu. Bahkan semua penyair yang ada di zaman itu pun tercengang dengan keindahan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Mereka semuanya mengakui. Dan kenapa ketika itu Allah memberikan mukjizat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat yang indah yang ada dalam Al-Quran? Karena memang ketika itu yang dibangga-banggakan di masyarakat Arab itu adalah syair. Semakin orang pandai menyusun kalimat, semakin pandai seorang menyusun syair, semakin mulia kedudukannya di kalangan orang Arab. Sehingga Allah pun turunkan mukjizat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat yang indah yang mengalahkan keindahan-keindahan seluruh penyair yang ada di antero Arab. Beda hanya dengan di zamannya Musa, Nabi Musa, Kalimullah, Kalimur Rahman alaihi salatu wassalam. Allah memberikan mukjizat kepada beliau, sesuatu yang bisa mengalahkan tukang-tukang sihir. Karena di zaman itu yang dibangga-banggakan itu adalah sihir. Sehingga dikalahkan dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sementara di zaman diutusnya Nabi kita Muhammad SAW di tanah Arab itu, yang dibangga-banggakan ketika itu adalah syair. Sehingga Allah pun memberikan mukjizat yang bisa mengalahkan tukang-tukang syair. Ya, jadi seperti itu. Tapi bukan berarti Nabi kita itu kalah dengan Nabi Musa. Kalau berbicara mukjizat yang terkait dengan sesuatu yang mengherankan, yang nampak, Nabi kita lebih hebat daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa membelah lautan dengan mukjizat yang telah Allah berikan kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membelah rembulan. Lebih hebat mana? Lebih besar mana antar lautan dengan rembulan? Rembulan lebih besar. Membelah rembulan tentunya lebih hebat daripada membelah lautan. Kalau kita melihat mukjizat Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin-jin, bisa berbicara dengan binatang, Nabi kita pun punya mukjizat itu. Kalau dibilang Nabi Musa bisa terbang karena punya kendaraan berupa angin, Nabi kita punya buraq,
yang bahkan bukan cuma berpindah di setempat ke tempat lain, bahkan sampai ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, yang sampai sekarang belum ada kendaraan yang tercanggih sekalipun yang sampai ke sana. Ini kalau berbicara kehebatan, Nabi kita Nabi yang terhebat, dan kita bangga menjadi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun lebih cinta dengan beliau. Harapan yang besar cinta kita itu juga akan membawa kita bersama beliau di surga kelak. Ini harapan kita tentunya. Beliau ini hanyalah seorang rasul. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan syariat bukan dari dirinya sendiri. Sehingga Rasul menyatakan umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Bukan inisiatif beliau, tapi ini murni perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah seorang rasul. Kita lanjutkan. Yang ketiga dari faedah hadis tersebut. Wa minha bayanul qasdi minal jihad wa huwa al-qiyamu bi huquqi syahadati an la ilaha illallah wa laysa al-qasdu minhu safkud dam aw iqamatud daulah. Dari hadis ini terdapat faedah penjelasan maksud tujuan utama dari berjihad. Perhatikan, tujuan utama berjihad itu adalah untuk menegakkan hak-hak syahadatu an la ilaha illallah. Ini yang utamanya. Tujuan jihad itu bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk menegakkan daulah. Ingat ya, tujuan jihad itu adalah untuk menegakkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, hak-haknya syahadatu an la ilaha illallah, bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk perang dalam artian membunuh jiwa ataukah menegakkan daulah. Bukan sama sekali. Tapi kalau memang dipaksa untuk itu, sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bersama orang-orang musyrikin Quraisy, maka kita seorang muslim tidak boleh mundur selangkah pun. Mundur dari medan peperangan ini merupakan dosa besar yang membinasakan. Kita harus menjadi seorang yang berani. Jangan sampai ketika dihadapkan dengan hal-hal yang semisal itu kemudian kita lari. Tidak. Kita tidak akan mundur selangkah pun menghadapi orang-orang kafir ketika kita terpaksa harus berperang. Tapi itu jalan terakhir. Selama masih bisa secara lisan, berdakwah secara lisan, kita lakukan secara lisan dengan diplomasi yang ada. Sebagaimana dahulu pun sebelum berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan diplomasi terlebih dahulu, perundingan dulu. Kalau ternyata sudah mentok, tidak ada jalan terakhir kecuali harus diselesaikan dengan pedang, maka beliau pun tidak pernah mundur. Para sahabat tidak pernah mundur untuk menghadapi orang-orang kafir. Meskipun senjata mereka dan kekuatan mereka ala kadarnya. Ingat dalam peristiwa Badar, kaum muslimin hanyalah berjumlah 300 orang dengan senjata ala kadarnya. Karena memang rencana mereka bukan untuk berperang. Ternyata dihadapkan dengan hampir 1000 pasukan yang bersenjata lengkap, pasukan siap perang. Apakah Rasul dan para sahabatnya mundur menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu? Tidak sama sekali. Tetap maju. Karena di dalam berjihad itu hanya ada 2 pilihan. Ish kariman aw mut syahidan. Hidup mulia ataukah mati syahid. Kalau kita menang, kita pun hidup dalam keadaan mulia. Tapi kalau kita kalah, kita meninggal sebagai syuhada. Semuanya kemuliaan. Sehingga tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi ingat, jihad itu bukan untuk perang, bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk menegakkan daulah, tapi tujuan utama berjihad itu adalah untuk menegakkan hak-hak kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Inilah inti pembahasan kita tentang keutamaan la ilaha illallah. Kita harus dakwahkan, kita harus ajak orang untuk mengucapkan kalimat tersebut, karena itu adalah kalimat yang paling mulia di antara kalimat yang ada. Tapi bukan untuk menumpahkan darah, bukan untuk menegakkan daulah. Kalau memang manusia itu sudah memiliki tauhid, nanti daulah Islamiyah akan terbentuk dengan sendirinya. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan daulah Islamiyah di Madinah ketika itu. Tidak melalui jalan peperangan.
tapi melalui jalan dakwah. Rasul mengutus sahabatnya Mus'ab ibn Umair menuju ke Madinah untuk berdakwah kepada ahli Madinah. Sedikit demi sedikit penduduk Madinah mengikuti dakwahnya Mus'ab, yakni dakwah tauhid. Kemudian setelah Rasul hijrah semakin kuat dan semakin kuat, tidak ada peperangan di Madinah. Setelah itu baru terbentuklah daulah Islamiyah. Baru setelah itu ada perang yang pertama kali namanya perang Badar. Itu pun bukan masuk ke Madinah, tapi keluar dari Madinah bersama dengan orang-orang musyrikin Quraisy di tempat yang disebut dengan Badar. Tidak ada peperangan di awal kali tegaknya daulah Islamiyah, tapi dengan dakwah. Bukan kemudian kita perangi, kita kuasai, tidak. Tapi dengan jalan dakwah, ajak manusia kepada tauhid. Maka kalau manusia sudah bertauhid, daulah Islamiyah dengan sendirinya akan terbentuk. Kemudian selanjutnya yang keempat dari faedah hadis ini, wa minha dzikru ma ya'simud dam wal amwal wa huwa qaulu hadhil kalimah. Di dalam hadis ini terdapat penyebutan tentang sesuatu yang mana darah dan juga harta itu akan terjaga. Apa itu? Yakni kalimat yang mulia ini, yakni kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini, darah seorang muslim, harta seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, harta seorang muslim tidak boleh dirampas ketika mereka telah mengucapkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Wa minha anna mujarrada qawliha bil lisan la yakfi hatta yastayqina biha qalbuhu. Dari sini juga kita mengetahui bahwasannya sekedar ucapan dengan lisan, sekedar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lisan itu belum cukup, sampai hatinya itu meyakininya. Sehingga para ulama itu membahas di kitab-kitabnya mereka bahwasanya kalimat tauhid itu selain memiliki rukun, maka kalimat tauhid itu juga memiliki syarat yang harus terpenuhi. Ketika rukun dan syaratnya terpenuhi, maka kalimat tauhidnya itu pun akan syah, akan diterima. Sebaliknya ketika rukun dan syaratnya itu enggak terpenuhi, bagaimana mungkin syahadatnya itu akan diterima? Sebagaimana kita tahu ibadah salat ada syarat dan rukunnya. Kapan syarat dan rukun ini enggak terpenuhi, berarti kan salatnya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau salat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka salatnya itu pun tidak akan diterima. Demikian pula kalimat tauhid, syahadat yang seorang ucapkan bukan cuma di lisan saja, tapi harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Dan itu merupakan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hak dan kebijaksanaan untuk menerima ataukah tidaknya amalan seseorang. Jangankan Allah, manusia saja ketika mereka sudah menetapkan kebijaksanaan, dia punya hak untuk menerima ataukah tidaknya. Semisal contoh, suatu perusahaannya, ataukah mungkin katakan suatu negara, dia bikin syarat dan ketentuan. Siapa yang mau jadi PNS, dia harus memiliki syarat demikian dan demikian. Setidaknya punya ijazah formal. Ya tidak? Harus ya, wajib ini ya. Kemudian nanti ngisi formulir kalau misalkan ada ya. Nanti kolom-kolomnya harus diisi dengan benar. Mau masuk perusahaan, mau ngelamar perusahaan, nanti ada formulir-formulir yang katakan harus diisi dengan benar. Kalau ngisinya asal-asalan, HRD-nya pun mau menerima ini orang nggak benar ini. Kolom nama diisi nomor KTP. Kolom nomor KTP diisi nama. Tanggal lahir diisi alamat. Kira-kira HRD yang membaca lamarannya ini apa ini? Orang nggak benar ini. Terima tidak kalau seperti itu? Tidak diterima karena nggak memenuhi ketentuannya. Maka demikian pula ibadah yang kita lakukan pun ada ketentuannya. Ketika seorang tidak sesuai dengan ketentuannya, bagaimana mungkin Allah akan menerima ibadahnya itu? Demikian pula tauhid.
Ada ketentuannya. Kalau seorang tidak memenuhi ketentuannya, bagaimana mungkin akan diterima? Sebagaimana tadi, orang mau ngelamar kerja di suatu perusahaan harus ngisi formulir dulu, disodorkan ini formulir, isi dulu. Kalau ngisinya nggak sesuai ketentuan, ya sudah, alamat nggak diterima. Maka demikian pula, ketika kita menginginkan tauhid kita diterima, ketika kita menginginkan sholat kita diterima, penuhi rukun dan syaratnya. Orang sholat katakan, di antara syaratnya itu kan harus suci dari hadas kecil maupun besar, harus suci dari najis, baik itu badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Kalau seorang sholat padahal dia berhadas tapi nggak wudu, sengaja nggak wudu, diterima tidak sholatnya? Tidak. Ataukah mungkin dia tahu kalau pakaiannya itu kena najis, dia sengaja sholat dengannya, diterima tidak sholatnya? Tidak. Maka demikian pula kalimatut tauhid memiliki syarat yang harus terpenuhi. Salah satunya harus yakin dengan kandungan maknanya. Ada 7 syarat yang harus terpenuhi dalam kalimatut tauhid. Terkumpul dalam bait syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7 syarat ini harus terpenuhi. Al-Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga? Beliau menyatakan bala, tentu saja iya. La ilaha illallah adalah kuncinya surga. Akan tetapi, walakin ma min miftahin illa lahu asnan. Tidaklah ada satu kunci pun kecuali kunci itu pasti memiliki asnan. Asnan itu gerigi. Fa in ataina bimiftahi lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftah laka. Kalau kamu mendatangkan kunci yang memiliki gerigi yang pas, kamu akan bisa buka surga dengan kunci itu. Tapi kalau kamu bawa kunci tapi geriginya nggak pas, bagaimana mungkin kamu akan bisa membuka surga dengannya? Ini gambaran yang sangat mudah untuk kita fahami. Kita punya pintu. Pintu ini sama pintu situ sama tidak kuncinya? Yang membedakan mungkin kuncinya sama, mereknya sama. Tapi yang membedakan di mana? Di geriginya itu. Kalau kita pakai kunci situ untuk buka kunci sana kan nggak bisa. Kalau geriginya nggak sama. Tapi kalau geriginya sama, bisa. Demikian pula sama-sama kalimatut tauhid la ilaha illallah, kalau syaratnya belum terpenuhi, rukunnya belum terpenuhi, bagaimana mungkin seorang akan bisa buka surga dengannya? Penuhi dulu rukun dan syaratnya. Rukunnya ada 2, an-nafyu wal itsbat. Menafikan semua sesembahan-sesembahan yang ada di muka bumi ini, kemudian menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian ini 2 rukunnya ya, an-nafyu wal itsbat. Kemudian syaratnya tadi para ulama menyatakan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7 syarat ini. Pertama, harus memiliki ilmu tentangnya, tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah yakin, harus benar-benar meyakini akan maknanya. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat jujur dalam ucapannya. Yang kelima adanya mahabbah, rasa cinta. Yang keenam adalah inqiyad, adanya ketundukan hati, wal qabul, dan juga menerima dengan anggota badan. 7 ya. Ingat gak ini? Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Oh, cepatan dah. 1 ilmu ya. 1 ilmu. Syaratnya itu harus punya ilmunya, harus tahu. Yang kedua, yakin, ilmu. Kemudian yang kedua adalah yakin. Yang ketiga ikhlas. Yang ketiga ikhlas. Kemudian yang keempat jujur. Jujur dalam ucapannya. Bukan jujur kacang hijau, bukan ya. Jujur.
Kemudian yang kelima adalah mahabbah, adanya rasa cinta. Kemudian yang keenam inqiyad, adanya ketundukan hati. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, menerima dengan segenap anggota badan. Inqiyad dengan hati, qabul dengan anggota badan. 7 syarat ini. Bisa diulang? 1, ilmu. 2, yakin. 3, ikhlas. 4, jujur. 5, mahabbah, cinta. Kemudian keenam, inqiyad, ketundukan hati. Kemudian yang ketujuh, al-qabul, menerima dengan anggota badan. Ini 7 syarat la ilaha illallah harus seorang miliki. Ini kuncinya surga. Kalau seorang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi rukun dan syaratnya ini, dia akan bisa buka surga dengannya. Jadi bukan cuma sekedar ucapan di lisan saja, tapi harus terpenuhi padanya rukun dan syaratnya. Kita lanjutkan dulu ini faedahnya. Wa minha anna lahu huquqan la budda minal ityani biha kas-salati waz-zakah. Bahwasanya kalimatut tauhid itu memiliki hak-hak yang mesti untuk didatangkan dengannya. Sebagaimana salat, sebagaimana zakat, ada rukunnya, ada syaratnya. Harus terpenuhi. Kalau seorang salat tidak memenuhi rukun dan syaratnya, salatnya pun tidak diterima. Demikian pula kalimatut tauhid, ketika seorang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, bagaimana mungkin Allah akan menerima kalimatnya tersebut. Zakat pun seperti itu. Wa qad jaa fi hadits Ibnu Umar, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Muttafaqun alaih. Dan sungguh telah datang hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasul bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu mempersaksikan bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ini diantara hak-hak tauhid. Jadi setelah seorang mengucapkan kalimat tauhid, maka hendaklah dipenuhi konsekuensi tauhidnya itu. Beribadah dan menyembah hanya kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah yang paling diperintahkan itu adalah salat. Ibadah dengan anggota badan, salat. Demikian pula ada ibadah dengan harta. Kita pun harus penuhi. Ini termasuk haknya tauhid, tunaikan ibadah harta kita dengan mengeluarkan zakat. Baik itu zakatul fitri maupun zakatul mal. Tunaikan kewajiban yang terkait dengan yakni harta kita, zakat. Anggota badan, salat, harta, zakat. Ini haknya tauhid juga. Konsekuensi seorang yang telah mentauhidkan Allah, maka buktikan tauhidnya itu dengan cara beribadah dan menyembah hanya kepada Allah saja. Salah satu contohnya tadi adalah salat. Demikian pula zakat, ibadah dengan harta, haknya harta adalah zakat. Wa minha anna al-ismata hadhihi qad tartafi'u 'amman naqiduha biqaulin aw 'amalin aw i'tiqadin mukaffir. Aw irtakaba ma yastabihuha min qisasin aw haddin syar'i. Bahwasanya penjagaan ini terkadang bisa terangkat dari orang yang membatalkannya. Pada asalnya orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, hartanya, darahnya terjaga. Tidak boleh lagi kita rampas hartanya, tidak boleh lagi kita tumpahkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Asalnya seperti itu ya. Tapi terkadang penjagaan ini terangkat dari orang yang telah membatalkannya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, ataukah dengan keyakinan-keyakinan yang membuat dia itu kafir. Keyakinan-keyakinan yang membuat seorang itu kafir. Keyakinan yang batil. Batal, tauhidnya batal. Sebagaimana wudhu kita bisa batal, maka tauhid pun bisa batal. Salat kita bisa batal, tauhid kita pun bisa batal dengan perbuatan tertentu. Sebagaimana kita tahu pembatal wudhu, apa saja itu? Keluar sesuatu dari depan maupun dari belakang, baik itu berupa angin, cairan maupun benda. Kalau seorang sudah wudhu,
melakukan hal yang seperti ini berarti kan batal. Sengaja ataukah tidak sengaja? Biasanya kalau buang angin sengaja tidak? Tidak sengaja ya. Bisa jadi sengaja, bisa jadi tidak sengaja. Karena itu anginnya keluar kan, terkadang nggak bisa dibendung lagi, sudah. Ya. Jadi meskipun nggak sengaja, tetap batal wudunya. Sama halnya dengan seorang yang melakukan pembatal-pembatal keislaman, meskipun nggak sengaja melakukannya, batal Islamnya, batal tauhidnya. Bagaimana caranya? Diperbaharui lagi. Kemarin kan sebelumnya disebutkan ya, jaddidu aimanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman-iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Diperbaharui lagi. Sebagaimana ketika kita batal wudu, kita wudu lagi. Demikian pula ketika batal tauhidnya seseorang, sengaja ataukah tidak, bertaubat dan mengucapkan syahadat lagi. Ya, memperbaharui keimanan dengan mengucapkan syahadat. Ataukah melakukan apa yang membolehkan dia? Semisal contoh qisas, hukum qisas. Meskipun dia seorang muslim yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, telah menegakkan salat, telah menunaikan zakat, telah melaksanakan semua rukun Islam, tapi kalau dia membunuh dengan sengaja dan sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, hukum dalam Islam itu qisas. Jiwa dibalas dengan jiwa. Ini namanya hukum qisas. Ataukah had yang syar'i? Dia telah melanggar hukum syariat yang mana syariat telah menetapkan hukuman. Semisal contoh ada hukum rajam bagi orang yang telah menikah kemudian dia berzina. Dalam Islam ada hukum rajam. Meskipun dia seorang muslim yang telah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun dia telah menegakkan salat, menunaikan zakat, semua rukun Islam terpenuhi, yang pada asalnya darahnya terjaga, jiwanya terjaga, hartanya terjaga, tapi ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka terangkatlah penjagaannya. Sehingga Al-Gojo, tim eksekutor yang melakukan qisas, hukum mati untuk orang tertentu, nggak berdosa. Meskipun yang dihukum ini seorang muslim. Dia telah membunuh dengan sengaja, sudah memenuhi ketentuan dan syarat ya. Ingat ya, sudah memenuhi ketentuan dan syarat. Jadi nggak langsung begitu membunuh, dibunuh tidak. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya semua ahli warisnya setuju dengan ditegakkan hukum qisas. Ahli waris dari orang yang terbunuh. Tapi kalau ada salah satu saja dari ahli waris yang ridha, sudahlah nggak usah dikisas, diat saja, denda saja. Nggak boleh ditegakkan hukum qisas, tapi diganti dengan diat. Tapi diatnya berat. Untuk membunuh seorang nyawa itu, membunuh satu jiwa itu, dendanya itu adalah 100 ekor unta. Kira-kira berapa juta ini? Satu ekornya katakan berapa sih? Unta itu harganya 50 juta. Dapat nggak? Kalikan 100 ekor. Itu diatnya. Diat yang mughalladhah, diat yang berat. Inilah hukum Islam. Sehingga sembarangan langsung bunuh tidak, tapi ada ketentuan syarat-syaratnya. Ya. Dia memang betul-betul sengaja untuk membunuh. Kalau nggak sengaja pun nggak boleh hukum qisas. Nggak ada hukum qisas. Tapi kalau sengaja dan sudah memenuhi ketentuan ada hukum. Demikian pula rajam ini. Hukum rajam pun nggak sembarangan begitu berzina kemudian dihukum. Sampai benar-benar ada 4 orang saksi yang betul-betul menyaksikan dengan mata dan kepala mereka. Nggak sembarangan ini. Kalau memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan, seorang yang telah menikah berzina, maka hukumnya rajam. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Orang yang ikut prosesi rajam, misalkan kita ikut melempari batu, dengan sebab lemparan kita orang itu mati. Dosa tidak kita? Tidak. Karena ketika itu dia telah melakukan sesuatu yang membolehkan darahnya untuk dialirkan, nyawanya untuk dihilangkan dengan had syar'i ataukah yang semisal dengannya. Kemudian yang terakhir di sini, wa minha hurmatu damil muslim wa malihi wa irdihi fala yustabahu dzalika minhu illa bihaqqin. Yani haramnya darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Haramnya harta seorang muslim untuk diambil secara zalim. Haramnya kehormatan seorang muslim untuk yakni dijatuhkan. Fala yustabahu dzalika minhu illa bihaqqin, maka tidak dibolehkan sedikit pun darinya itu kecuali dengan haknya.
Di hadis lain Rasul menyatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah kemudian dia berzina dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan syaratnya, ditegakkan hukum rajam sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Membunuh dengan sengaja sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan syaratnya, dia dihukum mati. Kemudian yang ketiga adalah wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan agamanya, murtad dari agamanya dan memecah belah jamaah kaum muslimin. Ini dengan 3 sebab ini darah itu menjadi halal, maksudnya boleh ditumpahkan karena hukum Islam. Ini selesai hadis yang ke-6. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Mohon maaf. Insyaallah untuk hadis-hadis yang lain kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan futul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.